Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat kepada Pak Bagus, selaku dosen pengajar pada mata kuliah Teknologi Pemrograman Mobile. Saya Gusan Codi Putra Sujanto dengan NIM 123-220-210 dari Teknologi Pemrograman Mobile IFB. Pada malam hari ini, saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya yang sebelumnya kemarin sudah saya kumpulkan untuk memenuhi penilaian penugasan tugas akhir. Lalu sekarang ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT-nya. Juga akan mendemonstrasikan aplikasinya. Seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai untuk presentasinya. Pada aplikasi yang saya buat ini, saya namakan aplikasi restoran dan layanan konversi atau Narbi Restoran. Yang mana itu dalam bahasa Inggrisnya saya buat karena secara judul dan juga secara keseluruhan aplikasi ini bertemakan untuk mencari resto terdekat gitu. Karena juga ada layanan konversi, jadi saya buat juga judulnya seperti aplikasi restoran dan layanan konversi. Nah, ini adalah biodata saya, Dusan Codi Putra Sujanto dengan NIM 123-220-210. Lalu untuk ke halaman fitur, kita nih ada 6 bagan yang mana itu ada user authentication yang mana itu memiliki login dengan inskripsi, lalu memiliki session, lalu error handling. Untuk technical fiturnya kita memakai terkoneksi database SQLite, juga terdapat API integration. Untuk aplikasi Nerbi Restorannya, fitur-fiturnya itu ada memiliki pencarian restoran, lalu ada halaman detail restoran, lalu ada halaman favorit, lalu bisa direct ke nomor telepon, juga direct ke Google Maps, lalu yang terakhir itu notifikasi. Lalu untuk navigasinya kita memakai button navigation, lalu ada menu profile, juga sekaligus include gambar, yang nantinya bisa di include gambar, lalu ada menu kesan dan pesan. Untuk konverternya kita ada dua, yaitu konversi mata uang, lalu dan juga konversi zona waktu. Untuk fitur tambahannya seperti notifikasi dan LBS restoran terdekat atau location base. Next. Sekarang itu ke halaman arsitektur sistem yang mana dari backend API-nya untuk pengambilan data restoran, mata uang dan waktu. Lalu shared preference itu kita gunakan untuk menyimpan pengaturan notifikasi. Lalu notification service itu untuk mengelola notifikasi. Lalu LBS itu untuk mencari restoran terdekat dengan menghitung jarak atau location base. Sekarang kita masuk ke API dan database integration. Berikut tampilan coding yang bisa saya highlight, yaitu agak sedikit, agak sedikit terpotong ternyata. Jadi ada dua tampilan highlight codingan di sini. Yang pertama itu ada database SQLite ini untuk database lokal. Jadi data seperti informasi sesi pengguna, restoran favorit, dan riwayat pencarian disimpan secara lokal menggunakan SQLite dalam file database restoran underscore app db. Lalu REST API-nya kita untuk mengambil data dari server itu aplikasi ini berkomunikasi dengan server backend melalui endpoint REST API untuk mengambil data restoran, autentikasi dan profil pengguna. Untuk login dan registernya, berikut dari codingan-codingan yang saya highlight. Jadi aplikasi ini mengimplementasikan sistem autentikasi menggunakan Auth Provider sebagai pusat pengelola state. Jadi aplikasi ini menyimpan fitur login dan register. Pengguna itu dapat masuk dengan email dan password yang akan divalidasi sebelum dikirim ke backend untuk verifikasi. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama. Jika gagal, aplikasi ini menampilkan pesan kesalahan atau error handling. Nanti muncul snack bar gitu. Pengguna yang belum memiliki akun dapat mendaftar di halaman register dengan mengisi username, email, dan password yang juga akan divalidasi. Jadi setelah pendaftaran berhasil, pengguna dapat langsung login. Semua proses ini terhubung dengan backend API untuk memverifikasi bahwasannya yang dikirim sama user ini benar gitu.
menyimpan pengguna. Itu fungsi backend API. Lalu kita menuju ke halaman pencarian. Nah, terdapat juga dua codingan yang saya highlight di sini, yaitu ada search bar widget sama search screen, yang mana aplikasi ini memiliki dua fitur utama untuk pencarian restoran. Search screen memungkinkan pengguna untuk mencari restoran berdasarkan kata kunci secara real time, menampilkan hasil pencarian langsung, serta memberikan opsi untuk melihat riwayat pencarian. Jika tidak ada hasil yang cocok, aplikasi ini memberitahu bahwasannya pengguna dengan pesan yang sesuai itu nanti akan muncul tidak ada gitu. Di sisi lain, search bar widget ini menyediakan komponen pencarian yang dapat digunakan di berbagai layar untuk memulai pencarian. Ketika pengguna masuk mengetuk widget ini, mereka akan diarahkan ke halaman pencarian untuk memasukkan kata kunci. Nah, untuk bagian codingan ini, kita mulai dari search screen terlebih dahulu. Jadi, gunaannya salah satunya itu pencarian real time, yang mana setiap kali pengguna mengetik, aplikasi ini akan melakukan pencarian dan menampilkan hasil yang relevan gitu. Juga yang kedua ini riwayat pencarian berfungsi untuk menampilkan pencarian sebelumnya jika kolom pencarian kosong. Seperti itu. Untuk codingan di search bar widget itu fungsinya untuk menampilkan kotak pencarian yang mana digunakan untuk membuka halaman pencarian. Yang kedua itu ada interaksi pengguna, yang mana pengguna dapat mengetuk untuk membuka layar pencarian dan memasukkan kata kunci. Lalu kita masuk ke halaman konversi mata uang dan waktu. Ini saya highlight juga dua codingan, yang mana aplikasi ini memiliki dua fitur konversi utama, yang mana konversi mata uang dan konversi waktu. Jadi konversi mata uang ini memungkinkan pengguna untuk mengonversi jumlah dari satu mata uang ke mata uang lain dengan memilih mata uang asal dan tujuan, serta memilih jumlah yang ingin dikonversi. Aplikasi kemudian menghitung hasil konversi berdasarkan kurs yang tersedia. Konversi waktu memungkinkan pengguna untuk mengonversi waktu antara dua zona waktu yang berbeda dengan memilih zona waktu asal dan tujuan. Misalkan contoh dari Gita ke WIB. Lalu menampilkan waktu yang sudah dikonversi. Nah, berikut dengan location based service-nya. Sekarang kita ke halaman selanjutnya. Nah, berikut ada dua tampilan codingan yang saya highlight, yang mana itu aplikasi ini mengimplementasikan location based service atau LBS dengan dua file utama yang ada di project saya itu yang bernamakan map_restaurant.dart dan map_provider.dart, yang mana map_restaurant.dart ini berfungsi untuk menyimpan data restoran yang terkait dengan lokasi geografis, yang mana itu parameter latitude dan longitude menggunakan model map restoran. Data ini mencakup informasi restoran seperti nama, alamat, rating, kategori, dan jarak dari lokasi pengguna. Lalu yang kedua ini ada map_provider.dart yang mana bertanggung jawab untuk mengelola lokasi pengguna dan melakukan perhitungan jarak antar lokasi menggunakan rumus Haversine. Provider ini mengambil data restoran terdekat dari backend dan menampilkannya berdasarkan lokasi pengguna. Juga mengelola kompas untuk rotasi peta. Lalu selanjutnya kita ke halaman notifikasi. Nah, berikut codingan yang saya highlight ada satu, yang mana dari yang saya highlight ini saya ambil bernamakan file notification_provider.dart, yaitu untuk mengelola fitur notifikasi dalam aplikasi menggunakan notification service. Jadi fitur utama ini termasuk mengaktifkan atau menonaktifkan notifikasi yang statusnya akan disimpan menggunakan shared preference agar pengaturan tetap dipertahankan. Jika notifikasi diaktifkan, aplikasi ini meminta izin dari pengguna dan kemudian memulai notifikasi periodik menggunakan schedule simple periodic notifications. Jadi selain itu, aplikasi ini dapat mengirimkan notifikasi uji untuk memverifikasi bahwasannya sistem berfungsi dengan baik. Notifikasi aktif juga dapat dihitung menggunakan metode getActiveNotification. Jadi secara keseluruhan, file ini mengelola pengaturan notifikasi, izin, dan pelaksanaan notifikasi berbasis waktu. Sekian dari penjelasan codingan saya. Sekarang kita kembali ke demo live aplikasinya. Oke, dalam tampilan awalnya itu ada selamat datang, yang mana di sini kita disajikan yaitu
untuk login juga register. Karena kita belum register, maka register terlebih dahulu. Syah 2 gmail.com. Pada laman register, di sini menerapkan implementasi error handling, yang mana ketika jikalau password itu salah atau kurang dari 6 karakter, maka akan muncul snack bar. Tester2 gmail.com, passwordnya 123, kita coba. Maka muncul alert yang mana password minimal 6 karakter. 56. Oke. Done. Lalu kita ke tadi setelah kita regis itu langsung automation direct ke laman login. Tester2@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5. Oke, maka sekarang kita masuk ke laman login. Pada laman login laman awal, di sini disajikan berbagai macam-macam restoran yang mana itu sudah terdatabase atau ibaratnya lokasi yang terdekat gitu. Di sini juga ada fitur pencarian yang mana langsung automation direct lagi ke laman search screen. Kita contoh di sini ke Gudeg Ujum, yang mana kalau kita mencet di salah satu pending card makanan, maka dia akan menampilkan atau ke halaman yang lebih detail seperti itu. Yang mana tadi yang sesuai dengan saya bilang itu ada nama, lalu kategori, deskripsi, alamat, jam buka, harga rata-rata, dan telepon. Yang mana telepon ini bisa automation direct. Contoh kalau kita klik, dia akan automation direct ke aplikasi telepon. Seperti itu. Lalu di sini ada fitur ada fitur favorit juga. Kalau kita pencet tadi dihapus dari favorit, kalau kita pencet sekali lagi dia muncul ditambahkan favorit. Yang mana hasil dari pencet favorit atau wishlist itu masuk ke laman favorit. Muncul Gudeg Ujum yang tadinya kita pencet favorit. Sekarang di sini kita masuk ke peta restoran. Kalau kita pencet di sini, lalu pencet alamat, lalu muncul ke peta restoran seperti ini. Lalu juga kita mengimplementasi dari sensor pergerakan. Kita coba lagi. Nah, baru muncul pesta restorannya. Nah, di sini ada beberapa location yang sudah saya tandai seperti ini. Jikalau ini dipencet, maka kalau dipencet maka mengeluarkan snack bar, yaitu berupa informasi detail dari restoran. Lalu kita ke halaman profil. Di sini ada beberapa informasi akun, notifikasi, konversi mata uang, konversi waktu, dan tentang aplikasi. Kalau kita pencet informasi akun, di sini kita bisa mengubah dari edit atau mengupdate foto. Misalkan contoh, kita mengupdate foto.
maka terupdate foto yang mana dari URL foto profil ini kita mengambil API dari foto yang ada di Google. Seperti itu. Ini kan contoh di sini kita Kota Bekasi. Indonesia. Seperti ini kita update. Oke. Maka kita juga bisa menerapkan untuk mematikan notifikasi. Bahwasannya kalau kita di notifikasi di nonaktifkan, maka notifikasi tidak muncul. Kalau dimuncul, dia akan mengeluarkan notifikasi. Lalu kita masuk ke konversi mata uang. Jikalau di konversi mata uang ini kita tulis 10.000, maka akan muncul hasil dari konversi yang sudah kita ketik sesuai nominalnya. Contoh misal di sini USD ke IDR. Contoh di sini $1. Maka muncul dari hasil yang sudah sesuai dengan inputan kita, yaitu mana 15.000. Konversi waktu ini menampilkan beberapa waktu dari zona yang ada, yaitu WIB, WITA, WIT, dan GMT. Contoh misal kita dari waktu Indonesia Papua, waktu Indonesia Barat dan waktu Indonesia Tengah, yang mana hasil perbedaannya cuma 1 jam, seperti itu. Lalu untuk tentang aplikasi berisikan bahwasannya ada kesan pesan yang sudah kita buat. Oke, seperti itu. Nah, ini beberapa slide dari makanan yang ada. Kalau ini kita hapus, maka hilang dari laman favorit. Seperti itu. Kita pakai fitur searching. Muncul tadi yang sudah disebutkan, saya bilang bahwasannya ketika di search hanya menampilkan dari yang sesuai dengan relevan yang kita ketik. Seperti itu. Bisa kita clear history. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih sebelumnya Pak Bagus sudah mengajarkan saya pada mata kuliah teknologi pemrograman mobile. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.